Oke, Kang Apoy a.k.a. Andri Andrianto. Oke. Sebutkan daging-daging penting saat membangun identitas brand di tengah banyaknya kompetitor tas di Indonesia. Poin pertama keunikan DNA. Kedua, nilai dari cerita sebuah brand. Yap. Konsisten visual. Sama terutama di visual lah. Sudah. Kurang lebihnya. Kualitas produk, inovasi dan lain-lain. Ya terakhir mungkin loyalitas ke audiens yang kita pakai lah. Alright. Kurang lebih begitu. Mantap, kita bungkus. Oke. Nanti kita bahas satu persatu. Siap. Daging semua. Oke, Kang Apoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha sehat? Alhamdulillah. Aduh, ini baru ketemu. Padahal saya pakai produknya itu udah lama ini dari zaman Baru pandemi. ketemu lagi. Baru ketemu nih. Waktu itu terakhir saya di Ciamplas teh Ciwok. 3 tahun, 4 tahun ya? Iya kayaknya ya. Kurang lebih. Itu udah pandemi belum ya? Waktu itu teh. Baru beres kalau nggak salah. Baru beres. Atau kedua, pandemi kedua lupa deh. Iya, pokoknya ada event Ramadan lah waktu itu Pokoknya ya. masih kita pakai masker lah. Oh iya. Oke. Nih Kang Andri kan ya kita ngobrol santai dulu ya. Waktu awal ngebangun Coral nih kan pasti sebelumnya yang menjadi pertanyaan tuh apakah memang sudah pernah terjun di dunia tas sebelumnya dengan bahan-bahannya, ilmu-ilmu tentang bahannya, atau bener-bener pas mulai itu bener-bener nothing tulus gitu, start aja dulu gitu, atau gimana nih? Buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis nih ya, kan kadang Oke. bingung nih ya kalau belum ada pengalamannya. Sebetulnya kalau lihat dari mungkin basic saya sih dulunya memang sebagai pegawai pabrik di pabrik tas. Oh, justru mengilmuinya tuh Ya. di pabrik tas Jadi ya? kuliahnya di situ. Iya, mantap lah batasan. Jadi sempet lah lama hampir 7 tahun lah. 7 tahun mah A to Z-nya itu udah nyampe, Ya, bro. 7 Berarti itu tahun kuliah. sekolahnya mahal. Ya. Mahal. Berarti start Coral tahun 2016. 2016. Wah, termasuk cukup muda. Cukup Ya, muda. 2016 tuh memang di si Coral di offline waktu itu. Oh, Sempet offline. ya. Offline dulu sebelum sekarang ini. Kalau di Tapi nikmat banget tuh jualan offline tuh sekarang. Kalau kita sekarang udah muak dengan online. betul. Kita kan sebagai generasi ya Iya, berasiran lah ya, X sama milenial saya. Kayak ini Gen X ya. tapi kayaknya sepakat deh kalau sekarang online lagi begitulah. Lagi agak lesu justru. Lagi kayaknya begitu deh. Atau ini faktor apa ya? Situasi politik atau gimana? Secara makro ya. Secara makro ya. Tapi kan secara apa ya? Peraturan bla bla blanya kan sekarang kayaknya rada sedikit tidak berpihak ke kita ini. Sebagai business owner di online shop kayaknya udah agak sedikit berbeda lah Ya. dari tahun-tahun. Setiap tahun malah berubah. Nah ini nih yang poin pertama nih ya. Oke. Tadi kita ngebahas tentang membangun identitas brand ya. Ini gimana nih dari DNA produk yang dibangunnya nih dari Coral sendiri? Coral memang dari awal juga sudah buat konsep dan ide untuk per artikel per produk. Jadi dari awal dari kuliah tuh lama tuh. Iya, 7 tahun di pabrik ya. Akhirnya- Itu kuliah yang bener itu the real culture tuh. Tapi gak tahu di pabrik ya. menurut bos-bos dulu kayaknya oh itu pembelot kayak. Membelot. Ya jadi diawali dari situ sih, dari sebelumnya dari pabrik dengan model-model seperti ini kayaknya harus berbeda gitu loh intinya gitu sih. Makanya si Coral sudah kita buat konsep dari awal. Produk si Coral tuh harus sporty, sedikit taktikal, dan dua itu yang kita jadiin pondasi di produk sih. Oke, buat yang belum paham nih taktikal tuh lebih gimana tuh ininya? Kayak definisinya. sedikit army lah. Oh, sedikit army. Taktikal tuh artinya di medan apapun si produk itu bisa fungsinya banyak lah. Oh, iya. Jadi fungsional, jadi kayak multifungsi gitu loh. Terus ada beberapa kompartemen atau detailing yang memang fungsinya seperti outdoor tapi bukan, sebenarnya daily juga bisa buat gitu loh. Taktikal tuh. Daily tapi strong ya. Betul. Dan kuat di berbagai Nah, medan iya. ya. Kayak misalnya ada banyak-banyak webbing, kita gantungan. Nah, itu kan taktikal itu. Iya, iya. Taktikal itu bentuk dari fitur army lah kayaknya. Pantesan pas saya pakai ini baru dompet ya, belum tas ya.
Ini banyak ini itunya Ya, gitu. Gitu kan. banyak fitur, banyak fitur. gitulah kayak gitu. Tapi nggak terlalu army gitu. Kalau terlalu army kayaknya enggak deh. Ya. Karena teknologinya juga berat kalau ke situ Oh, langsung. iya. Kita combine aja kolaborasi campur. Sebenarnya dari 7 tahun di pabrik gitu ya, sebenarnya yang paling tanda kutip ini karena acaranya daging semua, yang paling daging didapat dari pabrik, kuliah di pabrik itu apa sih? Kan bedanya sama orang Iya. kuliah secara teori segala macam. Kalau pabrik itu kan benar-benar teori dan praktek itu Betul. digodok tiap hari. Sangat. Seenak-enaknya gitu kan, kadang 9 to 5, Makin-makin. kadang lebih gitu, kadang nginep di sana. Iya. Nah ini sebenarnya apa sih yang bisa diambil dari 7 tahun itu yang paling intisarinya gitu, santannya lah gitu. Referensi. Referensi. Iya, itu penting sekali dan itu tidak ada pelajarannya deh kalau nggak salah. Referensi berarti dari informasi tentang bahan, Apapun yang menjahitan. Iya. Jadi belajarnya juga kan bukan hanya teori, langsung ke lapangan, ketemu orang, ini orangnya, tempatnya di sini, bikinnya di sini. Itu yang penting sebetulnya. Iya. Yang paling mahal itu deh kayaknya. Iya. Karena bikin dompet pun nggak sekedar bikin dompet kan, Betul. kadang ukuran uang tuh beda-beda. Iya. Sama kenyamanan orang naruh Iya. di sakunya itu udah Betul, diperhitungkan betul. juga ternyata udah Nah, jadi obrolan panjang ya. Referensi itu juga kan ada beberapa, misalkan kita cari vendor nih, kan ada yang bagus dan ada yang Iya, itu dia. kurang lebih lah gitu lah. Kalau kita banyak belajar. Dan ada yang kabur juga. Betul. Itu sudah makanan Saya ngalamin yang kabur soalnya. Itu makanan kita sehari-hari. Iya, makan sih kita sehari. Untuk produksi kurang lebih gitu lah. Referensi penting. Iya. Jadi banyak seperti supply bahan dan lain-lain lah banyak. Oke. Mahal itu. Oke, kita tapin ke yang poin kedua nih tentang ngebangun cerita brand ya, story di baliknya, narasinya kayak gimana itu. Betul. Si Coral sendiri ngebangunnya gimana itu 2016 nih, padahal masih cukup daun muda lah istilahnya gitu. Iya, masih SD lah. Nah, tapi wah, ini rezekinya kayaknya udah kuliah nih. Amin. Balik lagi ke kultur Jawa Barat kali ya. Kultur Jawa Barat. Ini apa nih bisa dijelaskan nih? Bandung itu karena memang maaf kalau saya salah nih. Iya. Tapi sepertinya Bandung itu memang jadi produsen di Indonesia deh. Produsen ya. Rata-rata kan untuk produksi dan lain-lain di Indonesia nih, di Bandung nih, Jawa Barat terutama. Makanya kita cari bentuk brand ini supaya kuat, Bandung banget. Yang memang Bandung itu orang-orangnya fashionable banget. Fashionable pastinya. Makanya kita buat seperti itulah. Ini nih Bandung begini. Dan kritis lagi tentang fashionnya ya. Betul. Coba kita lihat aja di daerah-daerah lain lah. Dan rata-rata pasti lihatnya ke Bandung nih Kiblatnya begini Bandung, nih. Kiblatnya Bandung. Nah ini ngomongin soal ini, jadi ingat nih kemarin saya baru diundang FGD ya, satu forum grup discussion yang ngebahas tentang definisi Bandung gitu. Betul. Dan itu benar-benar bingung, akhirnya saya ya jawab sesuai dengan pengalaman saya doang, dan bagi saya ya Bandung has no single definition karena tiap orang punya sudut pandang yang berbeda-beda waktu itu. Dan ini ada sudut pandang lagi nih, jadi buat teman saya di Lab Tech Indie namanya, itu lagi cari tuh makna tentang Bandung itu sendiri. Jadi mungkin salah satunya ini adalah produsen yang menghasilkan banyak brand-brand atau produk fashion yang memang justru jadi kiblatnya di Indonesia. Betul. Ya. Kalau menurut saya sih begitu ya. Menurut saya pribadi begitu. Ya, saya juga sebagai penjaga distro, mantan penjaga distro. Kalau kita lihat kan begitu ya. Iya. Kayaknya semua apapun lah, brand apapun yang di luar Bandung pasti lihat Bandung dulu nih. Lihat Bandung dulu. Lagi tren apa nih? Kalau Indonesia ya. Ini baru semua. Jadi bedanya cuma setahun 2 tahun dah. Tapi untuk booming, nggak tahu ya, saya justru ketemu beberapa orang, justru pemain luar kota yang boomingnya. Betul. Kita mulai, mereka yang booming gitu kan. Makanya kita tuh disebut Punten ya buat brand-brand yang di luar Bandung. Kalian ini resepnya apa? Gak tahu, mereka jago kayaknya. Jago. Kayaknya masing-masing punya ini deh. Yang punya rezekinya balik lagi ya ke urusan yang goib ya. Iya betul. Yang lebih ke ya di luar nalar kita dan di luar kemampuan kita lah. Cuman memang ya kalau ngomongin Bandung itu kan pasti ngomongin ya namanya produksi, kreativitas gitu kan, dan yang termasuk orang-orang awalun yang
ya kalau niche-nya mah mungkin culture kali ya bahasa zaman Bahasa sekarang mah. sekarang sih ya culture. Jadi yang ngebentuk culture dari segi brand, dari Iya. segi apa ya karya lah apapun, Fashion lah ya. entah fashion, entah musik atau segala macam kan biasanya memang Bandung tuh selalu yang jadi mention ya di Iya. awal-awal itu jadi kiblatnya. Dan yang sekarang kondisi Bandung menurut Kang Apuy gimana sih? Apakah masih dengan definisi yang apa kota kreatif atau penghasil brand-brand terbaik di Indonesia? Apakah masih memegang gelar itu atau gimana nih menurut Masih sih. Kang Apuy? Masih ya? Masih. Sampai hari ini juga rata-rata kalau saya ketemu supplier gitu ya, atau siapapun yang dari luar Bandung, pasti di Bandung sekarang lagi tren apa ya? Oh gitu. Misalkan tasnya yang model gimana ya, selalu begitu. Oh, selalu Jadi gitu ya. bukan mau cari itu langsung ambil, nggak begitu. Jadi nanya dulu di sini yang ramai yang mana kan itu selalu iya, begitu. iya. Jadi poin itu yang saya garis bawahi. Oh berarti memang Bandung masih tetap. Ya. Tapi saya lihat sekarang konsumen tuh kayaknya ya jauh lebih pintar ya dibanding dulu. Maksudnya untuk dari segi knowledge tentang bahan, kalau saya lihat Ya. kayaknya mereka mulai detail deh. Kalau nanya-nanya nggak se konsumtif dulu gitu. Kalau sekarang kan dulu keren, brandnya hype, beli gitu kan. Kalau sekarang nanya dulu kan ini bahannya apa, terus apa segala macamnya. Apa ini fenomenanya itu memang karena memang sosial media semakin detail Salah atau satunya gimana? itu sosial media. Ya mungkin tambah tadi kritis pinter juga sih memang sekarang udah mulai kayaknya mulai care ke produk lah. Iya. Cuman hanya belanja doang. Jadi pengen tahu atau mungkin mereka juga mau bikin. Iya bisa jadi ya, bisa jadi ya. Tapi ya mungkin jadi banyak belajar lah. Banyak belajar ya. Karena di Koral juga bukan hanya sekedar jualan gitu kan. Akhirnya dari si satu SKU atau artikel tuh memang banyak penjelasan yang misalkan satu tas ini jadi multi handling, multi fungsi, kan itu dijelaskan semua. Bahan baku sampai semua di printingannya semua. Kita jelaskan. Jadi mungkin mereka juga akhirnya bertanya, banyak nanya, mungkin juga mau berbisnis mungkin. Iya. Mungkin. Dan mereka pun artinya mungkin akhirnya ngerti kenapa harganya segitu. Betul. Iya. Iya, karena harus paham dong. Harus paham. Jadi produk knowledge-nya sekarang kayaknya lebih ini ya, lebih kritis kalau sekarang ya konsumennya. Yang saya lihat apa ya? Dari dunia, jangankan dunia fashion ya, dunia kesehatan pun kayaknya sekarang orang udah mulai ke healthy food. Iya benar. Iya. Kayaknya ke semua ini hal, deh. semua lini itu kayaknya orang-orang mulai detail, mulai mengilmui diri dengan ingredients ya, apapun itu gitu kan. Yang tadinya kita makan asal-asalan banget, asal pedas, asal micin, hajar gitu kan. Kalau sekarang ngelihat timeline, ini orang udah mulai ngomonginnya udah kayak dokter semua nih. Atau bahkan yang bukan dokter kayaknya lebih lancar ngejelasin tentang kesehatan jadinya. Itu mau kayak influencer komen-komen deh. Iya komen-komen. Lebih pintar dari. Iya saya lihat ini kok kayak yang lebih pintar sih. Betul. Kadang ada ya gitu, bukannya gimana gitu. Walaupun itu positif juga ya. Betul. Ada yang mungkin dia ngomongnya lebih meyakinkan dibanding dokter itu sendiri gitu kan. Karena dia influencer gitu. Iya. Bisa jadi kayak gitu. Nah dari Coral sendiri ngebangun nggak sih misalnya nyuruh yang di divisi online-nya yang apa yang dimajuin lah untuk mengkomunikasikan brand ini, apakah dibekali juga dengan product knowledge apa untuk disampaikan ininya ke publik seperti apa? Memang dibekali itu sih semua malah kita selalu setiap minggu itu harus kita diskusi untuk storytelling. Jadi selalu ada story yang dibangun. Iya betul. Bukan hanya sekedar si produk ya. Iya. Bukan hanya per SKU nih, bukan ngomongin itu doang. Jadi banyak hal yang harus diobrolkan tuh setiap minggu bisa 2 kali. Untuk semua barengan tim tuh, terutama di tim kreatif ya. Karena bentuk dari apa ya layanan kita ke audiens kita, konsumen kita ya itu. Informasi, edukasi, nah itulah. Karena kan kalau ngejar algoritma itu nggak ada habis-habisnya ya. Kadang berubah-ubah gitu. Sekarang malah repot ya. Tiap berubah terus. Jadi ini gimana sih gitu kan. Cuman yang intinya dari semua yang paling menang tuh rata-rata storytelling yang bagus. Betul. Ya. Jadi balik lagi ke storytelling memang ya. Kalau bahasa di kita sih kalau di marketing mungkin yang penting pelayanan lah. Iya, pelayanan harus service lah. Bukan hanya service itu beli cepat kayak misalkan chatting cepat balas, bukan gitu doang sih. Iya.
Ada beberapa Iya. poin-poin lah yang harus kita kejar. Yang arsirannya engagement dengan emosional ya, Tuh, sisi emosional. itu penting, sangat penting untuk sekarang. Balik lagi mungkin ya kayak ke pendidikan di mungkin kita yang muslim ya, adab Iya. sebelum ilmu kali. Ya, Jadi adab dulu, balik lagi ke berbagai adab ya. Iya, Jadi iya. brand tuh harus ada adabnya juga. malah adab dulu dari ya. servis Iya, itu sendiri. betul. Dahsyat sekali ini ya. Oke, ini yang poin ketiga nih ya, tentang konsistensi visual dan tone of voice. Ini gimana maksudnya tone of voice? Kayak yang tadi berarti. Mm-mm. Kalau kita bikin brand atau merek lah ya bahasanya. Merek atau logo yang mau kita branding. Mm-mm. Berarti harus punya identitas itu intinya. Ya. Identitasnya dari mulai warna, Mm-mm. siluet, apapun bentuknya. Kita tuh kayaknya harus konsisten, harus idealis dengan itu semua. Repeating terus berarti ya, biar Betul. orang Iya. Dan itu lama kan? menghasilkan istilahnya tuh apa, saya pernah baca tuh kalau nggak salah tuh aduh lupa ya, pokoknya jadi sekali lihat tuh langsung udah tahu Ya. itu apa gitu Walaupun dari warna ya. ya, dari warna. Tapi ada beberapa kan memang kalau ini kayaknya ini warna terlalu fun gitu ya. Nah, Ada yang gitu. iya, iya. Tapi balik lagi kita yang ngebangun sih ya. Tapi Coral kan kalau saya lihat ya terakhir-terakhir hitam-hitam banyaknya, Ya. lebih ke hitam black gitu. Karena banyak yang black juga. Banyak yang black atau best sellernya memang black. Betul, tapi rata-rata sih semua sih. Ah, Kalau di brand rata-rata hitam. Makanya sekarang udah mulai kita coba warna. Tapi warnanya masih warna-warna basic lah. Ya, ya, ya. Bukan yang terlalu terang gitu lah. Oke, ngomongin soal tadi bagaimana sih Coral mengemas desain apa segala macam itu. So far ya, yang paling tanda kutip yang paling canggih itu sebenarnya edisi yang mana sih? Dari Coral sendiri yang dianggap wah ini nih best of the best dari semuanya gitu. Kalau secara teknologi ada yang namanya saya lupa lagi nama atasnya. Kebanyakan SKU. Kebanyakan SKU. Kalau nggak salah ada teknologi LED deh. LED. Iya. Gimana ini LED? Jadi itu produk yang dikhususkan ke segmen buat nonton konser, jalan-jalan malam tuh. Jadi dia ada kayak bestol lelet itu apa namanya? Oh, ada kayak yang ininya Tulisan gitu lah. yang Dan itu bisa berjalan diedit. gitu. Oh, Itu bisa diedit, download di via handphone. Oh, Nanti misalkan yes, yes. mau ngirim ke pasangan mungkin, Ah. tinggal ditulis aja namanya. Oh, gitu. Atau mau belok kanan belok kiri ada. Terus di situ ada game juga. Tapi itu udah sold out sih. Udah sold out. Kalau ngomongin teknologi ya. Ah. Tapi kalau yang masterpiece kayaknya masih di Vegas. Vegas tuh gimana? Bisa jelasin nggak? Vegas 2 itu Westbag. Westbag yang Waist tuh yang gini ya, kan? Westbag. Walaupun sebetulnya Westbag tuh tas pinggang sebetulnya. Oh, Tapi iya. karena tren Tas Peter Pan sering- kalau dulu. Iya. Tapi sekarang Siapa? Andika. Halo Andika. lama banget ya. Tas Ariel juga kalau nggak salah. Tapi karena trennya jadi selempang tuh, Heeh. jadi di depan. Si Westbag namanya Vegas itu dia punya packaging kayak elektronik lah besar. Di dalamnya ada beberapa gift banyak dari mulai apa ya, dektok ya. Kalung army itu. Oh, Kalau nggak iya, salah iya. ya. Pokoknya di dalamnya banyak gift. Bentuknya udah kayak buat gadget game, Oh iya. gede banget. Harga jualnya juga cukup lumayan. Berapa tuh harga jual? Nggak apa-apa disebut aja. Oh nggak apa. Nggak apa-apa. Waktu itu hampir di 700.000 lah. Sold out itu. Sold out semua. Enak deh. Jadi udah habis sampai sekarang. Malah kemarin saya simpen satu. Rencananya sih disimpan buat ya kenang-kenangan lah. Ini masterpiece nih. Ya. Itu ada yang beli 1,2. Saya jual aja. Karena maksa-maksa. Iya, jadi rare ya? Iya, jadi barang yang kayaknya terbaik lah itu. Tapi repeat lagi sekarang atau emang udah Sudah. komitmen? Komitmen cuman 2.000 deh. Oh, tapi kalau bikin lagi yang lebih canggih lagi ya pasti kan? Iya. Iya. Cuman lumayan butuh PR. Butuh PR. Tapi kan itu ya ini lagi akhirnya secara otomatis masuk ke segmen keempat poin keempat ya, yang dimana kualitas produk, inovasi material nih tadi ngomongin itu. Dan sebenarnya sih yang pengen saya tahu juga dari Coral nih sebenarnya dari brand-brand Bandung terutama lah ya, khususnya dan Indonesia pada umumnya, diferensiasi
yang dibangun pertama tuh apa sih sebenarnya dari Coral sendiri gitu? Multifungsi sih sebetulnya. Multifungsi ya. Multi handling sama multifungsi. Karena setiap tas di Coral itu tidak hanya jadi satu fungsi. Rata-rata 3 sampai 4, ada malah yang 7. Jadi satu tas bisa jadi 7 7 model. fungsi. Jadi waist bag, sling bag, chest bag, handbag, banyak saya juga lupa itu bikin, itu 3 bulan bikinnya saya. Oh, iya. Akhirnya si clutch bag ini bisa jadi 7 mode. Kalau sama komedi jadi 10 fungsi hanya kena baledog. Tapi rata-rata sih itunya apa? Kelebihan dari setiap per artikel selalu ada 3, 4 lah. Oh, iya. Jadi bukan hanya kalau sling atau misalkan waist bag doang. Tapi pasti jadi 4. Selalu ada fungsi lain yang memang jadi diferensiasi Betul, dari si Coral itu sendiri. Nah itu dia. Nah ini balik lagi nih ke poin-poin yang kita bahas nih di segmen pertama ini, yang poin terakhir nih tentang engagement terhadap komunitas nih. Ngebangun loyalitas tuh kan sebenarnya kan sesuatu yang memang itu durasinya panjang ya, bukan durasi sebentar. Sekali kita launching langsung loyal orang gitu, nggak gitu. Nah itu cara nge-maintain orang biar masuk ke loyalitas dengan brand kita ini gimana sih dari Coral sendiri yang dilakukannya? Kalau untuk misalkan setiap produk yang mau bakalan launching lah misalnya, gimana sih supaya memancing? Kalau yang standar-standar mah sudah biasa kita lakukan lah ya. Apalagi dengan yang lain mungkin sama. Aktivasi brand, terus ketemuan, meet and greet gitu. Ya sebetulnya lebih di campaign-nya kali ya. Campaign Penting, sangat penting. Apa yang mau dikeluarkan, misalkan value produknya apa, harus keluarin banyak. Apakah bikin kartu anggota juga? Enggak. Enggak. Fans club enggak? Belum. Jadi banyak hal sih yang harus memang kita optimasi kalau setiap produk yang mau di launching sebetulnya mah. Ya, terutama di value produk, value brand, value campaign-nya. Ya, berarti collecting data loyalis udah disimpan ya. Nah, nanti komunitas baru terakhir malah kita. Komunitas mana yang mau kita sasar nih. Supaya segmennya positioning-nya pas. Biasanya gitu sih. Oke, dari brand tas multifungsi kayak gini sebenarnya komunitas yang paling engage, yang paling tepat tuh apa sih sebenarnya? Agak-agak sport lebih ke sport sama outdoor activity ya? Iya, tapi kalau outdoor nggak outdoor beneran ya, kalau nggak yang manjat-manjat tebing gitu. Misalkan kalau hiking ceria dah. Oh iya. ceria gitu. Hiking culture aja gitu ya, nggak yang serius gitu. Iya. Jadi yang hura-hura gitu. Iya, bukan profesional. Iya. Bukan profesional. Karena memang kalau lihat dari si fitur atau fungsi, kita waterproof. Tapi kan bukan untuk berenang juga. Iya. Terus juga memang kalau teknologi juga kita bukan outdoor beneran lah. Jadi daily sebetulnya buat harian. Tapi strong gitu. Nah, tapi kalau mau pakai ke gunung juga hayu gitu. Iya. Kasarnya mah. Iya. Jadi yang tadi lah mungkin supaya setiap nanti kita buat produk mau launching tuh si komunitas tuh di akhir. Setelah kita buat beberapa perencanaan, komunitas terakhir, supaya posisi si produk ini nyampe ke komunitas. Berarti result sementara dari saya nih, kesimpulannya tuh ini, kalau Coral tuh mengcasualkan produk gunung menjadi produk casual gitu ya. Malah sekarang begitu deh. Semua gitu ya? ada yang baru nih. Yang baru semua kayak gitu ya. Gitu. Mengcasualkan diri jadi casual sebenarnya. Iya. Oke, seru banget nih. Pasti banyak ilmu-ilmu yang lainnya yang bakal saya sedot nih dari Kang Apoy. Tapi kita istirahat dulu sejenak, ngopi-ngopi dulu lah. Oke.
Today's donut, simple, tasty, and delightful. Daging semua. Oke Kang Apoy, di segmen 2 kali ini saya mau nanya nih tentang strategi utama Coral dalam membangun loyalitas konsumen dan relevansi di tengah tren dan fashion. Poin pertama fokus, lebih fokus kebutuhan, terus program loyalitas, loyal, kolaborasi, adaptasi tren, terakhir mungkin pemanfaatan data. Pemanfaatan data, oke. Seperti apa ini poin-poinnya kita bungkus, nanti kita tanya satu persatu ya. Daging semua. Alright, kita masuk ke yang poin pertama nih ya, tentang strategi utama Coral nih ya, dalam membangun loyalitas nih katanya adalah customer centric ya, approach ya. Nah ini bisa dijelaskan nggak lebih detailnya? Lebih ke inti dari poin pertama tuh lebih ke apa ya, survei ngobrol bareng sama audiens konsumen Coral, kebutuhannya apa. Via apa aja tuh biasanya surveinya tuh kan biasanya ada yang langsung lewat badan, ada yang organik gitu. Dan kebutuhan memang langsung sama saya langsung, directnya juga saya langsung. Ada satu nomor yang disebutnya Coral Care. Jadi itu tempat untuk curhat, tempat untuk maki-maki. Ada Coral Care ya ternyata. Tapi nggak untuk nitip anak juga ya? Bukan PAUD. Bukan PAUD. Jadi kita buat Coral Care juga dari situ sebetulnya idenya, dari penitipan anak. Oh gitu. Tapi karena kita sempat ada satu produk yang bermasalah sebetulnya awalnya. Satu produk yang bermasalah yang kesalahan dari kita itu kurang quality control lah. Quality control. Jadi pas penyebaran ada bermasalah, akhirnya kita bikin satu badan yang itu namanya Coral Care. Disitulah mewadahi konsumen-konsumen untuk memaki-maki dan diskusi produk yang itu sebetulnya. Awalnya itu sih satu produk itu, tapi kesini malah jadi diskusi. Kayaknya semua brand ngalamin itu deh. Betul. Brand saya yang dulu ngalamin juga. Betul. Dan itu saya tidurnya jadi sejam, jadi kepikiran gitu kan. Karena tadinya kan kemana-mana menyebarnya. Nyebar kemana-mana. Masalahnya itu. Akhirnya kita buat itu ya alhamdulillah lebih ke apa ya? Jadi ke cover lah. Karena yang ngobrol langsung saya. Ya. Dan saya langsung langsung menawarkan diri, apapun itu hujatan kalian, saya langsung terima. Saya juga saya ini sebagai ownernya Coral, jadi jangan takut lah. Ya, nggak usah ada gap lah ya. Ya, sok aja ngomong. Dan waktu itu kebetulan akhirnya juga terbentuklah itu inspirasi dari mereka. Kita tuh pengennya yang begini, banyak maunya lah. Ternyata se-netizen itu ya. Sampai hari ini juga handphone saya terlalu berdering atau by chat sih sebetulnya. Telepon jarang lah. Itu ya gitu. Ngomongin besok bikin dong yang gini, masukkan. Saya simpen tuh buat saya sebagai R&D gitu. Ya R&D. Jadi saya simpen semua. Wah, akhirnya besok bikin ini, besok ini. Dari mereka sebetulnya mah. Jadi si customer centric itu akhirnya terbangun dari yang tadinya bermasalah. Yang tadinya ada produk bermasalah, sangat bermasalah, tapi dibuat kita jadi nyaman sih buat mereka sih keren. Hari ini. Ini kan berarti kan memanage kemarahan konsumennya, tapi ditwist untuk menjadi sesuatu yang bisa berharga untuk si brand itu sendiri dan lebih untuk baik si konsumen itu sendiri. Walaupun awalnya luar biasa. Ya pasti urusannya. Cuman ini kan urusannya emotional engagement ya, jadi lebih ke emosional. Tapi akhirnya yang tadinya emosionalnya mungkin ion-ionnya negatif, ion lagi apa sih istilahnya? Istilahnya pokoknya negatif lah ya. Jadi gue kayak sotoy gini. Jadi positif gitu ya. Jadi sampai hari ini malah jadi mereka jadi daya heartnya. Jadi teman. Jadi teman. Justru ya itu karena justru yang orang yang mempunyai rasa kecewa atau benci itu sebenarnya orang yang paling care sebenarnya. Sangat sebetulnya. Jadi yang memang tadinya awalnya tuh berapi-api, marahnya udah segala macam keluarin kata-kata kebun binatang, dan akhirnya sekarang jadi
dia yang paling selalu memberikan masukan buat setiap produk. Oh iya. Yang ini dong bang, yang ini bang, yang dari orang luar rata-rata ya. Kalau orang Bandung kayaknya baik-baik deh. Tapi Kang Apoy sendiri gimana tuh? Sempet naik pitam sampai ke ubun-ubun atau Ada semua ditahan nafas semua? Ada momen itu sih. Ada momen itu. Terutama sih tadinya kan dari admin semua kan udah pada takut kan. Udah pada takut. Udah takut lah, ngeri mereka. Mental health-nya terganggu Iya, lah ya. udah. Hampir tiap Anxiety hari lah apa segala macam. sampai subuh kadang-kadang. Akhirnya kan saya ambil alih, saya ambil alih, nomornya saya cover, saya bikin di website, ada Coral Care di setiap platform apapun kita tempelin nih. Ini nomor ini, kalau ada apa-apa ke saya aja dan Jadi langsung. Coral Care with owner langsung gitu ya. Dan langsung kalau memang bermasalah, saya juga sih sebelum itu tuh udah pusing, saya sempet udah diubun-ubun nih. Udah dibun-bun. Tapi ada apa ya? Ada trik buat Iya. mereka itu sebetulnya. Karena memang kesalahan dari kita sudah minta maaf, bentuknya kita ganti baru. Udah jadi seperti garansi lah. Coba digaransi. Dia beli nggak usah dibalikin, kita ganti baru dengan apa yang situ pilih. Kemarin itu begitu. Itu tuh. Jadi memang ada sedikit kalau di ranahnya keuangan, ranahnya itu memang cukup jadi perdebatan. Ya. Tapi satu sisi juga kita lihatnya ini bakalan menyelesaikan masalah yang sebelumnya nih. Kalau Iya. nggak begini kan malah tambah menyebar di mana-mana, sosial media kebayang dah. Dan itu tap in-nya justru apa? Untuk bisa menjadikan si brand reputation Iya. menjadi lebih, kalau istilahnya emas mah digosok terus mengkilat jadinya kan? Iya. Ya kan emang harus digosok dulu kayak Jadi gitu ya. sebetulnya terpilih sih akhirnya. Kalau menurut saya Iya. sih. Setelah ada kejadian itu, kejadian yang cukup lumayan menghabiskan energi Iya. buat semua tim. Tapi ya akhirnya terpilih ini yang benar-benar care sama kita tuh. Iya, justru bukan yang lain-lain. Justru itu value-nya lebih besar Betul, ya. betul. Walaupun kita keluar dana untuk itu, Iya. tapi ya justru itulah untuk R&D yang sebenarnya itu. Iya. Jadi holiknya ini nih. Korholiknya ini gitu ya. Bukan yang ono-ono sebetulnya gitu. Oh ya, walaupun memang jadi lebih sedikit. Iya. Tapi benar-benar yang Loyalis lah. Loyal, Loyalis. Nah, itulah kurang lebih. Oke, ini daging banget nih buat teman-teman yang mungkin agak-agak frustasi Iya. dengan situasi yang memang membuat kita itu kayak ya semua ngalamin lah ya ospek Pasti. ketika tanda kutip ya ospek ketika berbisnis Iya. atau segala macam bikin brand. Ada fase-fase itu dan disitulah justru yang menentukan ini brand bertahan atau tidak nih ya dengan situasi Iya. seperti itu. Kalau bertahan itu justru bisa jadi istilahnya kayak turun dulu kayak per. Setelah itu toeng pegas kan ke atas lagi justru lebih melonjak lagi ya. Dari segi image brand, terus penjualan dan brand reputation itu sendiri ya. Kayak kita masuk ke poin kedua nih ya. Tadi udah ngomongin tentang loyalitas dan sekarang kita ngomongin tentang yang namanya program loyalitas dan eksklusivitas ya. Ya. Jadi ini ada lebih detail lagi nih. Apa nih program loyalitas dan eksklusivitas? Sebetulnya mah hampir mirip seperti apa kejadian yang tadi sih. Dari situ awalnya memang. Dari situ startnya. Startnya memang dari si Coral Care yang seperti penitipan bayi. Tapi ini akan membuat si konsumen, customer si Coral itu lebih nggak ragu kalau belanja. Ya. Seperti tadi ada garansi seumur hidup kalau di kita tuh. Jadi sobek sedikit kita ganti baru. Tidak harus, ini salah satu contoh lah, Bang. Ya. Tidak harus dibalikin tasnya. Kan retur tuh ribet ya. Ya. Ya harus apapun lah, apa itulah Ya, ongkir sistem lah. apa segala macam. Jadi situ diam aja. Coba liatin bukti belanja, kita ganti baru. Ya. Kalau parah, situ milih yang lain. Gitu. Seumur hidup malah. Saya berharap nih bisa kayak Kang Apu ini ya dulu deh. Maksudnya saya bisa baca banget nih Kang Apu itu orang yang peduli dengan bisnis itu bukan sekedar untung dan rugi ya. Iya, Tapi betul. ini urusannya surga dan neraka ya. Bener kan? Vibes itu yang saya tangkap gitu kan Iya. dari bagaimana Kang Apoy sampai
bersusah payah turun gunung gitu ya untuk ngelayanin mereka semua. Betul. Sampai untuk nahan ini emosi di ubun-ubun, Iya, kurang tidur lah, banyak Iya, pikiran iya. dan segala macam, mengcover semua mental health pegawai. Betul, betul. Sampai pada nangis semua. Pada nangis. Sedangkan Iya. Kak Apoy mungkin ya dari Yuswa oke-nya. Pengalaman pengaruh ya. Iya, iya. Ya mungkin ini ada bimbingan dulu di lingkungan yang keras, mungkin pernah ada sejarahnya, ada di lingkungan musik keras atau apa segala macam yang biasanya itu lebih strong Iya sih. ngadepin yang kayak gitu. Ya kan dari awal di apa belajar di pabrik juga keras itu. Oh iya, Sangat haredang. Dan Cepel siapa di yang di pabrik. dalamnya saya Benar juga. pada tahu lah, pada tahu lah. Di dalamnya siapa aja, yang punya siapa tahu lah. Seperti apa ngebina kita. Iya, iya. Makanya dari pabrik itu saya bina tim sekarang nggak mau seperti itulah. Karena bakalan mungkin kalau kuat iya oke. Iya. Kalau nggak kuat. Ya apalagi Bubar. zamannya beda Beda, ya. jauh Sekarang lah, mentalitas jauh. gennya juga beda ya. Terus juga dulu kan sempet ya berkesenian lah, musiknya agak-agak sedikit. Kencang. Gitu dah. Mencekolot baheula mah brang-breng-brong ya. tapi campur lah saya. Campur. Oke lah, yang penting Ya, enakeun lah. yang pop enak masuk, yang keras masuk Iya. gitu ya. Oke. Kebutuhan itu. Kebutuhan. Kebutuhan hidup. Bisa ya mungkin ya circle-circle dulu tuh secara nggak langsung mungkin kita hidup dulu random kali ya. Sangat, Apa ya ada di komunitas ini, komunitas Iya. itu. Teman ketika udah masuk ke dunia bisnis ternyata kita bisa punya ternyata gue dapat bekal mental ini tuh dari zaman dulu gaul di sini gitu kan. Kita nggak sadari itu. Nggak sadari Iya, iya. gitu kan untuk memperkuat mentalitas di masa depan gitu ngadepin yang kayak gini gitu ya. Oke, ini masuk ke poin ketiga nih, kolaborasi dan limited edition. Ini kayaknya hampir semua brand melakukan ini karena di era yang kayak sekarang ya, dunia Kondisi seperti ini memang waktunya semua kolaborasi. Cuman yang jadi pembeda nih kolaborasinya dan limited editionnya Coral ini seperti apa nih? Coral itu kalau kolaborasi pengennya dengan produk atau brand yang jauh berbeda pengennya sih. Jadi kalau bisa mah berseberangan jauh gitu. Jauh pengennya itu sih. Tapi selama ini beberapa collab itu banyaknya malah di musik. Oh di musik. Banyaknya dari awal malah sama sepuh-sepuh kita yang grup rock. Apa sebutkan aja nggak apa-apa. Jamrud misalkan. Oh Jamrud, oh sama Jamrud juga pernah. Tua banget. Tapi kan enak ya. Iya, Sampai iya. hari ini juga kalau ulang tahun lagu siapa kan? Iya, SBY juga nyanyinya Iya, Mas. Jamrud. Sekelas Iya. orang nomor 1 zaman dulu juga nyanyi Jamrud ya. Ya kita masih banyak ke situ sih. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan di tahun ini emang ada beberapa schedule buat kolaborasi dengan produk-produk elektronik mana sekarang tuh. Terus ada dengan vendor malah nggak Dengan nyambung vendor, kadang-kadang. iya, iya. Tapi vendor apa, misal produk baju, produk apalah. Apapun dikolaborasikan Ya, sekarang. pernah kita sama snack. Jadi kalau mau juga ini kita cari yang agak-agak aneh gitu apa gitu deh. Karena bentuk kolaborasi memang sepertinya sekarang bukan jadi tren, jadi kebutuhan deh kayaknya. Jadi kebutuhan. Jadi emang udah sirkulasi yang harus dilakukan semua brand. Ya. Betul. Jadi ekosistemnya udah seperti itu Iya, ya, iya. ngebentuknya. Cuman sejauh ini kolaborasi yang paling absurd apa sih? Absurd itu apa ya? Yang sampai sekarang kok bisa ya gue kolaborasi sama ini gitu. Termasuk band itu band sepuh deh. Oh, itu. Suhu itu. Saya juga Emang absurd sih itu. unik sih. Unik. Ya. Tapi itu paling laris kalau nggak salah. Iya, iya, iya. Produk itu paling laris. Sangat laris itu malah. Iya. Di awal udah pada kalau nggak salah waktu itu dengan kondisi mereka sudah mulai turun kan. Turun kayaknya pandemi juga kan. Ya pandemi. Tapi laku gitu. Laku. Saya juga bingung. Terus tua banget gitu Iya. ya. Kayaknya dengan produk yang kekinian tapi didompleng sama para sepuh-suhu Para kita nih. sepuh, Suhu-suhu kita itu. Iya biasanya brand tuh nyarinya yang fresh, Betul, yang iya. kekinian gitu. Kita kan. juga nggak tahu ujuk-ujuk gitu. Kok ketuaan ya? Tapi laku gitu. Alhamdulillah ya waktu itu. Paling laku itu malah. Oh gitu. Tapi memang kita tidak bikin repeat ulang Iya. karena bikin si kolaborasi itu bikin produk khusus jadinya. Khusus, ya. Signature apalah, itulah bahasanya. Itu tas sama dompet atau? Sama waist bag Oh, waist sama bag. jadi kayak buat traveling lah gitu bahasanya.
Gitu doang sih waktu itu yang rada unik itu sih. Berarti loyalis Jamrud lumayan ya, ini Sangat masih karena masih lagu on. sebetulnya. Sebenarnya ya kalau band-band 90s tuh kan loyalisnya kenceng ya. Kayak Betul. ya sebutlah Slankers, Betul. Baladewa, terus Jamrud, Passer gitu kan. Iya, iya. Banyak lah band-band yang Iya. sampai sekarang tuh loyalisnya kalau kita, ya karena saya dulu sempat ngeband juga. Nah, iya. Kalau ke daerah-daerah tuh Iya. masih ada gitu. Heboh malah lebih Dan, heboh. dan masih nyetel gitu. Nah. Ya mungkin itulah yang bisa kita tangkap ya dari yang poin yang ini ya, ketika kolaborasi menjadi salah satu yang selalu dilakukan oleh semua Yang brand ya. yang selalu ada di schedule pasti. Ya selalu di schedule ya. Oke, ini tentang yang keempat ya, tentang adaptasi tren dengan identitas yang tetap konsisten nih, gimana nih? Terutama di tren sih. Mm-mm. Walaupun kadang-kadang bahasa tren tuh agak saru ya. Iya, seharusnya kita taunya dulu trendy gitu kan. Tren tuh Iya. ya emang hype sih ya, tren Iya, iya. tuh kurang lebih ya kayak gitu. Tapi kalau di si brand atau produk itu kalau tren itu harus sesuai dengan posisi kali ya, positioning kali. Kalau misalkan kita buat tas kayaknya harus sama tas lagi. Jangan sampai belok ke kategori lain sebetulnya mah. Tapi ada fenomena lain sebetulnya itu saya mau coba juga ini. Kalau si kategori tas ini mau ada kategori lain. By trend gitu loh. Rencananya gitu. Karena tren itu dibutuhkan untuk sama halnya dengan tadi si audien loyal tuh. Apa sih yang dibutuhkan? Ya, ya. Tren juga sama hampir mirip tuh, hampir mirip-mirip lah. Jadi kita juga enggak si Coral ini tidak bau-bau tren enggak sih, tapi minimal kita harus ngikutin juga sih. Ya, yang penting brand ini selalu menjadi solusi Betul. untuk demand dari Ya. pasar ya soal Iya. itu. Karena ya itu tadi brand yang oke itu yang menjadi solusi ya buat Iya, konsumen. Karena konsumen ini mau beli sesuatu pasti membawa masalahnya Betul, juga gitu iya, kan. iya. Dan ketika brand menjadi solusi itu udah paling kawin banget gitu, paling pas. klop dan langsung cering. Seperti itu. Cuan. Yang terakhir nih pemanfaatan data dan insight konsumen ya, menggunakan data dari e-commerce dan sosial media. Ini gimana nih? Ya jelas lah kalau di dunia online itu yang paling penting data gitu ya. Datanya tuh ngambilnya banyaknya dari WA, nomor telepon Ya. atau lebih ke email. Lebih nomor telepon ya. Lebih nomor teleponnya zaman sekarang ya. ya? Lebih nomor telepon lah. Email jarang, paling di website web. ya. Intensitas orang mampir ke web tuh gimana sih sekarang? Sebenarnya saya udah nggak punya brand kan, jadi saya nanya aja gitu. Sekarang kan mereka antengnya kan scroll sosial media ya, monopoli sama itu. sama itu gitu. Ini web tuh sebenarnya kan panggung kita yang Kasihan sebetulnya. sebenarnya upaya Coral untuk membuat orang bisa mampir ke web tuh apa sih sebenarnya yang paling signifikan dilakukan? Atau ya udahlah pasrah aja lah gitu. Kayaknya lebih pasrah. Lebih pasrah. Ada beberapa kita optimasi loh. Saya tuh pengen ngobrol banyak sama ya narasumber sebenarnya tentang website gitu. Karena website tuh bagi saya dulu tuh itu kayak barang mewah yang memang Itu rumah kita. itu teh rumah. Kenapa kalian nggak mampir, nggak ngetok pintunya gitu ya, nggak untuk ngobrol-ngobrol di situ? Fenomenanya apa? Saya juga kadang-kadang bingung itu masalah itu ya. Udah beberapa kali kita coba optimasi, malah kita pernah coba ekstrim, harga di web lebih murah dari yang lain. Pernah begitu. Tapi kunjungannya Allahu Akbar. 2. 1. Beda sama yang sebelah tuh yang warna-warni tuh. Iya. Itu kan itu mah kayak Saya jadi curiga nih, kayaknya ada magic apa ini di balik. tapi kalau di luar kan beda. Iya. Ya. Ke web justru. Malah di situ mungkin lebih ke Edukasi dari kali kita. ya. Nah, itu dia saya lagi cari formulanya nih gimana. Belum ada dong. Gimana Saya caranya juga pengen orang belajar. balik lagi ke website. Saya pengen belajar malah itu. Dari e-commerce itu. Nanti kita ngobrol di belakang ya. Tapi kalau mudah-mudahan ada tamu lain yang bisa ngejawab itu, saya ikutan.
ikut ngobrol saya. Ya saya juga kan lagi bantu brand sama lagi bikin brand kan Betul. sebenarnya. Nah sebenarnya saya lagi mau coba bikin formula untuk website lah. Nanti kita ngobrol-ngobrol lah kalau udah dapat Ya. formulanya Jadi lah. mohon maaf, saya juga belum ada solusi Iya. untuk itu. Pokoknya ya gerakan movement saya tuh yang pertama orang mampir lagi ke website, Betul. yang kedua Setuju itu. orang balik lagi ke offline. Betul, setuju. Saya pengen lagi bangun offline. Ngobrol lagi, ngopi-ngopi lah di Ketemu, tempat kita gitu iya. ya, segala macamnya. Dan ya kita mungkin karena Gen X, millennials gitu kan ya, kehidupannya nongkrong dulu, nongkrong adalah hidup adalah nongkrong. Iya, iya. Dan ya itu yang membuat kita sehat ya dari segala macam penyakit. Ya mudah-mudahan mentalitas seperti itu bisa kita promosikan lagi lah Iya, di iya. generasi sekarang. Seru banget kita nanti tapi minta waktu dulu buat ngopi dulu. Sampai Iya. beribet ngomongnya. Nanti kita masuk ke segmen ketiga ya. Oke. Bismillah. Daging semua. Oke Kang Apoy, ini segmen ketiga nih adalah segmen kita di mana nggak glorify dulu dengan segala sesuatu yang mungkin menyenangkan ya. Iya. Tapi di sini kita bakal justru ngebahas sesuatu yang jadi modal nih ya buat teman-teman semua di rumah nih. Solusi konkret ya ketika koral saat mengalami titik terendah dan Iya. atau ya titik di mana ada masa-masa sulit di situ. Poin-poinnya apa aja nih? Dan bakalan ada masa sulit. Pasti. Makanya siapapun yang mau buat bisnis gitu ya, atau brand apapun lah, kegiatan apa, mental yang harus disiapkan. Iya, Mental itu dia. intinya situ. Ya kalau solusi konkret koral sih pasti di penyesuaian, diferensiasi sebetulnya. Satu poin, diferensiasi, optimasi secara tool, kurang lebih itu. Ya. Kolaborasi masih tetap harus kita lakukan. Rebranding, refresh campaign penting gitu. Fokus sama core audience. Oke, kita bungkus ya poin-poinnya dan kita bahas satu persatu. Daging semua. Oke, di segmen yang pembahasannya biasanya berat ya nih ngomongin tentang masa-masa sulit. Betul. Atau masa-masa turun dulu nih, karena ya hidup ya fluktuasi ya, Iya. naik dan turun itu sebuah hal yang normal. Cuman ini pasti ada cerita di balik dari brand-brand apapun gitu ya. Solusi ketika mengalami titik terendah gitu ya di dalam perjalanan ngebrand itu kan itu luar biasa ya, mentalitasnya juga di situ diuji dan Sangat diuji. dan itu mempertaruhkan banyak hal gitu ya, entah Iya. itu dari brand, dari karyawan, dari keluarga dan segala macamnya. Nah ini dari poin pertama tuh tadi tentang pivot produk dan diversifikasi ya, Ya. yang dilakukan ketika situasi terendah nih, detailnya seperti apa sih? Sebetulnya kalau ngomongin diferensiasi itu balik lagi sih. Kalau buat saya, menurut saya juga tingkat keberhasilannya 50-50 sebetulnya. Apalagi dengan kondisi ya. Ya kondisi. Kondisi kurang baik. Kalau boleh saya spill, tahun ini lagi jelek. Tahun ini justru ya lagi Lagi jelek-jelek tarik nafas dulu ya, agak engap ya, banget. banget. Makanya banyak beberapa artikel yang saya coba rubah, terutama di bahan baku misalkan. Misalkan contoh jadi bahan baku atau bentuknya yang biasanya paling laku di waste bag misalkan kita pindah ke tote bag. Jadi merubah ini aja sih fungsi. Oh iya, iya. Fungsi-fungsitasnya. Tapi ini juga saya memang lagi coba. Ya mudah-mudahan sih. Nggak tahu gimana yang di atas. Ya. Ya faktor utamanya sebenarnya apa sih ketika di titik terendah ini tuh yang paling menjadi ini nih yang ya di luar masalah takdir Ya, ya. ya. Cuman kayaknya ada faktor yang ini menjadi inti dari si brand ini, kayaknya harus ada scale up lagi apa gitu. Selain dari makro kali ya, kurang lebih globalnya memang seperti ini. Di tahun ini memang lagi cukup lumayan berat buat di Secara brand. global pun memang lagi pada Pengaruh, berat ya. sangat pengaruh juga, sangat pengaruh karena daya beli kan, akhirnya jadi daya beli. Ya
nyambung ke kita nih. Yang belanjanya siapa ini? Tapi untuk buat yang loyal sih masih oke lah, alhamdulillah. Loyalis masih loyalis. nopang lah ya. Makanya kalau ada produk launching tuh mereka duluan yang ngabisin. Iya. Termasuk juga memang poinnya bentuk dari si brand ini turun nih, apapun itu yang tadi selain makro, KW. Oh, udah ada KW-nya ini teh. Coral udah ada KW, secanggih, maksudnya tanda kutip ya, secanggih itu materialnya tetap di KW. Jadi mereka ngambil bentuk luarnya aja sih. Jadi setiap produk launching kita bikin, misalkan nih kita bikin 100 piece nih, mereka udah 1000 deh. Udah. Itu dijual online juga mereka? Iya. Salah satu. Dan nggak di sama pihak itu? Nah ini nih yang saya juga masih harus kan bisa dilaporkan kan? Belajar dan cari juga, cari tahu tuh ini nih. Kalau si brand atau nama logo oke. Hakinya udah jelas. Tapi kalau model saya belum tahu nih. Mudah-mudahan bisa ngejawab ini semua. Kalau terutama di produk tas ini kan ada produk model kan berarti ya. Desain produk, desain model lah. Nah itu yang selalu diambil. Tapi buat saya, buat kami sih kadang-kadang itu jadi tolak ukur sebetulnya. Satu produk ini laku, berarti ada yang nirunya. Tapi rata-rata di model sih kita tuh. Nah di model saya pernah coba malah nanya, kok model gimana sih hakinya gitu ya? Hak cipta kita tuh belum ada jawaban sih sampai hari ini. Jadi ya sudahlah mungkin. Karena kalau ya beda ya sama otomotif sama kebendaan ya. Elektronik malah bisa. Kalau elektronik bisa ya. Karena masuknya ke semua deh. Kalau tas kan model aja. Ya walaupun kadang-kadang saya juga jujur lah nggak terlalu original kan, saya juga sama. Ya nothing new under the sun lah ya. Tapi kan tetap kita coba dibuat custom ya, supaya lah ya. Berbeda kan gitu. Kalau orang kan comot langsung sampai plok ke gitu ya? Sampai ke tampilan di dashboard atau di banner. Oh gitu. Supaya mirip aja di akhirnya. Jadi kan kalau di market sebelah kan tinggal kita klik, di bawahnya kan ada produk serupa. Dan itu mirip banget dengan harga yang bisa setengahnya. Kan itu jadi salah satu bagian kondisi yang sekarang mungkin ya sekarang tambah secara global makro begini. Kompetitor juga ada yang nakal, yang tidak sehat, yang sehat juga banyak sih sebenarnya. Tapi yang ya 50-50 dah. Jadi ya begitulah, kurang lebih ya salah satunya itulah tadi. Secara global juga memang sedang tidak baik tahun ini. Terus kompetitor juga ada yang memang kok nggak sehat gitu. Jadi mengurangi yang tadinya kolamnya besar ditambahin kolam yang begitu. Makanya branding tuh penting untuk si Coralholic kalau disebutnya apa nih? Saya ngarang sih tadi. Oh ngarang ya Coralholic jadinya. Nggak apa-apa dah. Coralers. Nanti kita bikin, kita patenin. Oke. Nah itu tadi tentang bagaimana menangani lah ya situasi-situasi yang memang ya cukup membuat ya bikin produk lagi terus saja, terus berkarya. Mental itu harus diuji. Ya, mental terus berkarya ya gitu. Karena memang karya itu nanti akan menemukan time-nya ya. Betul. Waktunya ketika ya sama lah kayak dunia ya walaupun saya udah nggak ngeband ya. Ada teman saya ngeband gitu. Ya kalau saya lihat dalam hati kecil saya, nah ini kayaknya bakal gitu-gitu terus gitu. Ya. Tahunnya ketika di tahun tertentu dia meledak semeledak-meledaknya gitu. Iya. Ini gila gitu kan. Malah sebelumnya nggak meledak ya. Enggak. Ada begitu kan. Ada ininya poin-poin kemarin dengan lagu yang sama, misalnya dengan perform yang sama, tapi meledaknya bukan di tahun itu. Nah, ada yang kayak ada gitu. Ada yang begitu emang. Misalnya akibat jadi tayang lagi di TikTok. Betul. Terus viral. Iya. Diviralin. Kalau saya bingung bikin lagu berapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Masih aja suka kadang dispet-spetin sama kasir gitu. Kalau lagi ngafe di mana tiba-tiba nyetel gitu pas datang. Karena di situ ininya. Apa aja?
si lagunya pas Ya, di situ. hitsnya itu. Nyetel yang itu lagi ya, lagu yang cukup saya udah agak muak gitu. Ya wayah ada ya. Cuman nanti ya insya Allah ya ada waktunya mungkin ya Amin. untuk bersinar kembali lah. Siap. Mudah-mudahan Soalnya ini gigih banget nih kayaknya Kang Apu ini dari mental pabrik atau dah ya luar biasa. tikuli pabrik. Tikuli pabrik itu stingak sih ya. Mendongkrak. Oke, sekarang poin yang tentang optimasi digital dan efisiensi operasional biasanya. Ini nih. Ini juga malah saya tulis di sininya. Menurutku susah ini. Cuman tingkat kesulitan tuh kan ntar ya. Saya pernah nonton podcast siapa ya, bagus itu. Jadi kualitas manusia yang baik tuh memang hasil didikan dia melalui kesulitan-kesulitan yang brutal sebelumnya. Pas setuju. Yang Sepakat. sangat menyakitkan, sangat melelahkan, sangat mungkin di luar nalar orang-orang yang belum ngalaminnya gitu. Tapi ketika dia sudah ngalamin itu, dia akan bercahaya gitu Iya, di apalagi masa solusinya depannya. dapat ya. Gitu. Nah ini untuk menggapai cahaya itu kan udah sampai mana nih, Kang Apu? Ngareng-ngap. Kalau ngomongin ini sih optimasi digital kadang-kadang beda tahun beda juga sih. Ini poinnya itu ya. Berarti Tapi masih adaptasi sekarang ya untuk selalu kayaknya solusinya selalu ya. adaptasi. Tapi mungkin yang agak sedikit ekstrim bahasa saya sih monopoli ya. Ya. Terlalu termonopoli. Jadi kalau ngomongin optimasi juga seperti apa, please deh jangan hanya sekedar spend. Kok jadi curhat ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa dah ya. Keluarin aja nggak apa-apa. Keluarkan Nangis, semuanya. nangis. Nggak usah nangis. Iya, sebetulnya sih kalau ngomongin optimasinya sih agak-agak rumit ya. Karena hubungannya dengan biaya budget Ya. gitu kan. Terus yang memang Dan ada monopoli juga. betul monopoli. Kenapa saya sebut monopoli? Karena kemana lagi harus kita jualan ngampar. Nah, makanya kalau ada offline kayaknya lebih enjoy kayaknya. Iya. Mau nongkrong di mana jadi kayaknya dua jualan nih. Kalau ini kan sudah kayaknya sudah tersetting gitu loh. Di setting lu mau jualan segini dong. Kan gitu kan kasarnya. Terus mau kemana lagi? Nah, itu. Memang kalau ini sih bisa disebut juga masih dalam rangka mencari gitu juga. Untuk optimasi digital, efisiensi dan lain-lain. Ya mentahapi Iya, solusi lah ya. iya. Kalau ngomongin efisiensi, siap turun dong kan gitu. Iya. Nah itu jadi termonopoli akhirnya. Iya. Makanya masih coba yang paling bener sih yang saya sekarang jalani. Menurut saya ya, kata audiens sini kata bener organik lah. Tetap saya jalani sampai hari ini, malah konsepnya juga mungkin lebih liar mungkin organiknya. Karena kalau ngomongin digital Iya. sudah termonopoli lah menurutku ya. Menurut saya begitu Iya, sih. iya. Organik. Makanya ayo dong kayaknya. offline lagi dong. Organik itu ya, organik ya. Ayolah offline yuk. Bantu nih kami. Ya, kita bikin event-event apa ya. Iya. Kang Asep. Wow, jadi sektoral kan. Kang Asep ya. Kang Asep, Coba event. kontak deh. Oke. Ini yang terakhir nih tentang rebranding nih. Semua pasti melakukan rebranding ya. Iya, iya. Untuk merefresh apa-apa yang mungkin ini udah 1 dekade berarti ya. Coral nih 2000 kalau online sih di 2019. 2019. Ya. Oh, ya dikit lagi Ya lah. dikit lagi lah. Dikit lagi 1 dekade. Tapi memang saya ngerasain lah punya brand 1 dekade itu memang itu dari Luar biasa. pikir baliknya ya walaupun saya bukan menyerah ya, saya cuman sudah tidak memungkinkan untuk bersama. Sudah Jadi cukup. curhat. Sudah cukup kayaknya. Kalau cukup belum justru. Kalau cukup iya. belum, cuman situasi Cukup lah, riut, cukup susah. dan takdir ya yang memisahkan kita. Ya disitulah akhirnya sehingga melihat lah banyak struggle brand-brand yang memang melakukan manuver-manuver yang luar biasa gitu ya, bahkan ekstrim bahkan di luar nalar gitu kan. Cuman saya lihat nih Coral nih mau mentahapi itu, dan ketika rebranding nih lebih ngambil positioningnya ke arah mana nih rebrandingnya nih?
Lebih ke sekarang tuh lebih ke informasi sih sebetulnya. Informasi. Informasi lain di luar produk sebetulnya sekarang. Jadi kita coba bikin campaign yang di luar produk. Kita sudah bikin planning setahun ke depan deh. Ya. Untuk organik terutama ya. Makanya rebranding ini organik bahasanya kita mau coba tidak pakai e-commerce lain atau platform lain. Kita Jadi coba eksklusif komunitas kita lah dibentuk, dibangun, nanti kampanye kita spill lah. Kayaknya kalau di sini panjang deh. Coba-coba beberapa itu sih yang kita gerakan-gerakan bawah tanah. Balik lagi kayak anak underground jadi dulu. Kita jalur pop udah, sekarang underground lagi nggak apa-apa. Bulak-balik terus di situ dah. Balik terus itu ya, Bandung aja mau jauh gitu kan. Oke, yang terakhir nih kolaborasi ya. Ya. Fokus ke core audience. Bisa Ini- disatuin sih sebetulnya. Ah? Bisa disatuin kolaborasi ke audiens sih. Oh ya, kolaborasi ke audience ya. Ini gimana nih bentukannya? Kayak apa? Recap gitu ya. Bahasanya recap tuh keluarga ya kalau nggak salah. Sekarang tuh karena si audiensi koral ini mau coba kita kolaborasikan dengan audiens yang tahun 2019 kalau nggak salah. Emang kenapa ada apa di tahun 2019? Milenial dong berarti ya. Benar ya? Iya, Nggak iya. usah. Kan tambah kesini tuh mereka sudah mulai punya anak dan gadget iya, kan dan jadinya. ini udah kerja udah gajian. Iya gitu. udah gajian terus tuh punya anak berarti Gen Z berarti kan. Nah kita mau coba buat produk yang memang untuk keluarga gitu loh. Ya, ngerti. Kolaborasi antara audien koral lama dan bakal nanti ada penerus mereka. Jadi kita ada beberapa produk yang seperti ini apa ya? Series gitu loh. Satu nama tapi ada beberapa turunannya, backpacknya, clutch bagnya, handbagnya, buat bapaknya, buat ibunya, buat anaknya, buat cucunya kan mungkin. Jadi kita jual itu, Ya. kita jual itu ke audiens yang loyal tadi. Nah itu gerakan-gerakan kolaborasi untuk nyambung ke loyalitas audiens. Ya, ya. Kurang lebih begitu lah. Ya. Jadi itu value yang dibangun ya. Masih ngebangun terus. Dalam fase ini ya. Iya. Grow lagi untuk menuju cahaya. Ngeri. Karena kalau jualan di sebelah tinggal pasang duit aja. Nah itu dia ya. Balik lagi ke monopoli. Ada capek ya. Kita perasaan main monopoli tahun 80 berapa. Ini kok ada lagi ya. Iya benar. Oke deh, seru banget nih segmen ketiga nih ya. Memang masa-masa sulit itu nggak ada habis-habisnya. Cuman banyak daging-daging yang bisa dipetik ya. Nanti kita ngobrolin yang lebih seru lagi di segmen terakhir ya. Tapi kita ngopi dulu sebentar ya. Daging semua. Oke Kang Ampuy, segmen keempat nih ya. Sebutkan saat Coral memasuki pasar internasional ya, dan penyesuaian strategi branding global nih, apa saja yang dilakukan nih daging-dagingnya nih? Amin. Amin dulu deh, aminin dulu. Riset pasti itu harus riset. Terus standarisasi produk, terutama di mutu kualitas. Kualitas. Brand storytelling mungkin ya. Sama penyesuaian. Banyak penyesuaian lah pasti. Alright, kita bahas satu persatu ya. Oke. Daging semua. Oke, yang pertama nih, yang pasti semua brand melakukan riset ya, yang deep gitu ya, terus dari budaya, dari preferensi pasar dan segala macamnya. Ini Coral sendiri nih, kan untuk go internasional tuh tidak semudah ucapan-ucapan kita ya. Cuman kalau ada jalannya, ada linknya, biasanya ada Iya. istilahnya narasumber yang bisa akhirnya jadi kita tap in ke sana kan suka terjadi aja ya. Dengan begitunya gitu ya, di luar rencana gitu. Nah ini Coral sendiri nih lagi mempersiapkan tentang go internasional sendiri. Nah, tapi sebelumnya udah pernah ada di pasar internasional? Pernah tapi kayaknya nggak fokus deh. Oh nggak fokus. Belum siap mungkin Di ya. negara apa aja tuh waktu itu?
Singapura, Australia sama Malaysia. Australia pernah? Pernah. Pernah. Cuman cukup lumayan, Iya. butuh sesuatu yang lebih lah buat mereka. Cuman internasional tuh salah satu bentuk istilahnya pembinaan juga ya buat brand ya, di mana Sangat mereka R&D-nya tuh luar biasa. kayak orang gila gitu. Luar biasa. Saya pernah ngirim ke skater Jepang dulu ya sepatu saya gitu ya, dan saya minta dikasih insight gitu dari Iya. R&D standar di Jepang gitu. Iya. Oh sampah sepatu saya. Banyak ini kepanjangan malah Jadi kayak, sama persis. jadi saya ke sana tuh kayak bukan ngasih sepatu, kayak ngasih bahan gitu. Iya. Kalau di Jepang tuh gini standarnya gini. Saya baca Panjang lagi. bener. Tapi itu bagi saya itu emas banget. Sangat. Akhirnya di situ saya dapat edukasi ya Iya. tentang R&D, tentang standarisasi brand, Betul. seperti apa gitu, kualitas tuh seperti apa. Sangat itu. Nah ini Coral sendiri ngalamin dapat kayak gitu ya dari yang pernah disambangin kemarin. Terutama yang di Australia deh. Australia. Sempat kita pernah ngirim, bentuknya baru sampel loh malah. Baru sampel. Belum ngomongin PO produksi berapa, MOQ, dan lain-lain belum lah, jauh iya, lah. iya. Sampelnya aja udah luar biasa, itu komennya panjang banget. Cuman itu kan Tapi itu salah satu emasnya bagian. itu. Iya, salah Emas satu yang harus kita ambil tuh itu. salah satu bagian yang harus kita ambil itu. Kalau kita nggak ke situ kayaknya sudah mah ketinggalan. Iya, iya. Kita nggak mau ngikutin kan kebayang parah Nah, kan. itu dia. Justru komen panjang tuh itu Dan ternyata detailnya mahal luar biasa. itu, mahal. Jadi kalau di SOP kita tuh nggak ada tuh Iya. jauh. Kalau di satu kayaknya kita ketinggalannya Iya. jauh banget deh. Tapi mahal dan bentuk respect mereka Betul. terhadap Nah, lokal, bener iya. kan? Berarti dia naruh perhatian kan? Betul. Sampai panjang kayak gitu. Kebayang kalau cuman gitu kan itu Cuman bisa sakit hati, dari kan? inti apa ya? Bahasanya pembelajaran kita itu intinya dari semua itu tuh jujur mereka. Iya. Intinya jujur. Apapun yang dia terima nggak pernah ngomongin oke lah kayaknya ini bisa nggak. Integritas Jelek luar jelek biasa ya. bagus bagus. Integritasnya. Ini harus dibenerin yang ini sampai ke detail, sangat detail tuh. Itu kalau buat saya sih yang dulunya pernah sebagai kuli pabrik kayaknya jauh juga. Jauh ya. Walaupun kerasnya industri saya waktu itu kan kuantitinya banyak banget kalau di pabrik. Tapi pas udah lihat asik, jujur banget, maki-makinya bener gitu. Iya benar. Jadi kalau ngomongin ini jelek tuh bener-bener jelek gitu Iya, loh. kalau baca iya lagi gitu. Enggak ada. Oh, enggak Enggak gitu. dibayar ini. Hati langsung mengatakan iya bener banget ini gitu. Saya buruk. Saya buruk gitu. Jadi jujur. Jadi mereka itu benar-benar jujur sesuai dengan apa yang mereka lihat dan apa yang kapasitas mereka punya. Jadi benar-benar kayaknya nggak bohong deh. Iya. Dan lihat barangnya, bener. Iya lagi. Iya lagi. Nah itu. Jadi sebetulnya PR sih. Kalau ngomongin tadi ini Coral pengen memasuki pasar internasional, pengen banget. Amin mudah-mudahan. Oke. Ya belajarnya masih banyak lah, kayaknya PR-nya masih banyak juga. Kecuali yang memang tidak begitu-begitu ya. Oke lah. Nah, itu berarti masuk di poin kedua nih ya, standarisasi mutu internasional Iya, ya. iya. Menjamin kualitas sesuai dengan ekspektasi pasar global ya, terus packaging, durability Ya. segala macamnya kan. Karena ada kalau produknya SNI kali ya. Nih Sandy ya itu. Panjang bener. Tapi I-nya internasional kalau ini. Iya, waktu itu juga sempat kita ditawarin kolaborasi brand sama brand besar di luar lah, kayak misalkan contoh MTV pernah. Oh, sama MTV. Nah, itu peraturannya panjang bener. Tapi nggak kita ambil. Oh, kenapa? Karena ada beberapa peraturan yang memang si perusahaan itu harus lihat tempat produksi. Oh. Nah, itu harus SNI juga tuh. Mm-mm. Harus ada orangnya berapa, Iya, iya. sampai ke nominal gaji para karyawan harus ditulisin. Baru bisa kolaborasi, nilainya berapa, jumlahnya berapa. Itu sudah pernah kita coba, ternyata belum waktunya kali. Ini brand menzolimi karyawannya enggak gitu kayak gitu gitu. Iya benar. Jadi mereka ada Tempatnya tuh udah dilihat semua. Iya, ada value di bab humanisnya itu ya mungkin Iya, ya. sampai ke situ. Kayak masalah hak tenaga kerja, kayak iya, gitu biasanya. iya. Ya. Dokter dan lainnya udah harus semua diisi checklist. Iya.
saya coba checklist kan kalau di tempat produksi kita kebayang lah ya. Itu balik lagi untuk brand reputation-nya si MTV itu sendiri ya. Ada beberapa brand sih itu, bukan MTV aja waktu Ya. itu. Termasuk Disney, Net, Cartoon Network apa ya lupa Iya, sih. iya. Banyak. Karena mereka kalau ngambil brand yang problematik dengan urusannya dengan karyawan, Iya ya. itu berat juga ya maksudnya ya. Kadang-kadang kalau kita yang nggak paham hubungannya apa gitu kan kemarin. Karena kenapa harus ngomongin karyawan? Ternyata bagi mereka itu salah satu bagian tadi buat si brand mereka kan. mereka. Ya luar biasa lah. Luar biasa, Buat jadi kita belum banyak insight ya. jadi kita juga kayaknya belum kayaknya Indonesia ini kayaknya masih jauh nih. Iya. Masih jauh nih. Cuman itu mungkin PR yang harus kita Betul, kerjakan betul, ya. betul. Jadi ada insight yang memang yang tadinya birokrasi itu cuman 1 Cuil lah. lembar gitu, tiba-tiba jadi 10 lembar gitu. Panjang lagi. Sedangkan kita ya agak-agak bermasalah dengan urusan Betul, birokrasi gitu ya. betul. Karena mentalitas ya mungkin negaranya terbangunnya seperti ini Iya. sehingga ada mungkin sedikit trauma dengan birokrasi. Cuman Iya. ada birokrasi lain yang mungkin ternyata itu bisa jadi insight baru yang sangat positif ya ternyata Iya, ya. betul. Oke. Harusnya. Ini daging nih ya. Oke. Nih balik lagi ke brand storytelling ya. Yang universal ini arahnya kemana nih? Ya tren sebetulnya. Ini arahnya tren ke informasi. Storytelling berarti informasi yang kebayang harus kita tahu di dunia luar sana. Iya, iya. Yang sangat berubah-ubahnya cepat Iya. banget gitu. Jadi kebayang kalau kita juga udah mulai, tapi bukannya pesimis ya. Artinya realistis yang harus kita pikirkan. Iya, realistis. Realistis penting kan. Tapi kadang ada nasib orang tuh yang cuma jadi trendsetter. Dia melakukan sesuatu yang udah matang di tahun ini, cuman memang nggak booming. Iya. Tapi apa yang dia lakukan di tahun itu tuh ternyata booming sama orang lain di tahun berapa gitu kan. Seperti itu gitu. Salah star. Salah satu. Diambil orang. Cuman dapat gelar dia awalun. Oh, pionir, Suksesnya orang lain gitu. Pionir nih. Jadi blueprint doang gitu kan. Cuman ada yang nasibnya seperti itu. Cuman ya itulah kehidupan ya. Iya. Kadang kita yang punya ide untuk melakukan ini dan itu dan diaplikasikannya dengan sempurna oleh orang lain biasanya ya dapatnya seperti itu. Nah ini Coral sendiri nih untuk ide-ide yang sudah dikumpulkan ini so far nih ya. Ide apa sih yang paling istilahnya tuh mencapai titik kepuasan yang dimana akhirnya ide gue yang ini nih yang akhirnya secara hasrat terpenuhi dan juga secara pasar juga terpenuhi. Yang pas momen apa tuh idenya? Momen yang sudah pernah berarti ya? Yang udah pernah. Jadi best momennya Coral, idenya keluar dan idenya disambut meriah oleh konsumen tuh momen tahun berapa dan apa itu momennya gitu? Momennya sih waktu itu kolaborasi. Kolaborasi masih tetap di kolaborasi. Dengan? Kolaborasi dengan Ungu. Ungu. Oh sama band lagi ya? Sama Iya band lagi. Nah itu paling. Apa yang terjadi itu sampai disebut Ungu gitu? Itu dari mana sih juga bingung. Waktu itu bisa ketemu gitu. Apa ya momennya ya? Tapi itu momen yang nggak di setting atau disiapkan gitu loh. Kayak yang nggak disiapkan, terus ketemu, ketemu manajemen, ayo gas. Terus ketemuan bikin produk, habis bikin sekalian saya bikin apa ya? Banyak tamu dari dinas namanya industri apa ya? Lupa. Disnaker ya? Disnaker. Ada kepala siapa sih? Saya nggak ngundang. Tapi datang. Tapi ada wartawan, media dan lain. Waktu itu vokalisnya udah jadi ini ya? Wali kota ya? Iya. Waktu itu lagi udah jadi wali kota waktu itu. Iya, makanya agak-agak bisa masuk nih. Iya. Murah nih. Ada privilege itu ya. Iya. Nah, itu momen itu tuh kayaknya ini kok bisa jadi banyak orang yang kayaknya penting buat kita loh, buat Coral nih. Dan itu nggak pernah terjadi lagi sampai hari ini. Di momen itu termasuk penjualnya yang paling oke. Penjualannya paling dahsyat itu. Iya. Dan banyak teman-teman yang saya nggak tahu, terutama ada pemerintahan deh kalau
Ada YouTube-nya kalau nggak salah. Oke. Itu berarti Kolaborasi sih, paling cakep. Oke. Yang terakhir nih tentang penyesuaian ya Iya. platform digital dan tentang multibahasa nih. Apa nih poin yang bisa diambil dari poin ini nih? Menyesuaikan dengan apa yang mereka pakai pastilah. Balik lagi tadi ke website Iya. yang memang jadi PR buat kita. Tapi nggak tahu kalau di sana mungkin lebih oke. Waktu saya coba kasih ke web ke mereka juga malah webnya kayaknya kurang banyak ini itulah ya, informasinya kurang banyak. Kalau bisa sih bahasa Inggris karena katanya sih lebih global Ya, katanya. lebih global. Tapi kadang-kadang kita bikin yang Inggrisnya ada orang Indonesia yang nanya, kayaknya biar informasinya dapet, coba bahasa lokal. Berarti harus ada pilihan. Ada dua dong kalau begitu akhirnya. Bilingual ya. Ya ada dua nih atau ada bisa di Inggriskan, bisa di Indonesiakan. Akhirnya itu, ya salah satunya sih itu sih Sekarang kan udah kan iya, terjemahan ChatGPT. sebetulnya apapun bisa, tinggal langsung beres. Langsung beres. Asal jangan 2 kali sama aja. Sama. Ditanya begitu sama aja. Ya penyesuaikan lah sebenarnya, menyesuaikan. Terutama di toko kita nih web. Kalau nggak salah mati deh hari ini. Web kita. lagi rusak. Tokennya belum Sudah dibayar. Itu juga lebih ke ini sih poin terakhir sih menyesuaikan sih semua. Dari mulai campaign karena bentuknya bakalan berubah juga. Kita juga bukan tapi ada beberapa yang ini kayaknya nih buat ke pasar internasional ke daerahan sih. Lokal, daerah, tradisional. Iya. Kayak tadi Bandung misalnya. Si Bandungnya kudu dibawa gitu. Karena itu pernah dilakukan sama kita bukan hanya produknya di jargon juga jadi cakep. Kayak dulu 2000 sampai Covid deh. Si auto kasep itu. Gaskeun yang gitu-gitu. Nah, itu kan bahasa daerah. Lebih nyentuh justru ya. Nah, si auto kasep itu yang jelek jadi kasep lah gitu. Tapi kan ada naon sih kan gitu. Orang luar juga apa sih artinya? Nah, itulah kedaerahan sih kayaknya harus masuk juga di sini. Alright, seru banget nih ngobrol sama Kang Apoy dari Coral nih, sebuah brand yang luar biasa nih, mengalami fluktuasi yang bertahan, terus bertahan dan kekeh dan terus menjalani apa-apa yang sedang terjadi. Ya mudah-mudahan Coral sukses terus. Amin. Dan bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman semua yang mau mulai usaha. Dan terakhir biasalah kita minta quotation. Kuat hari ini. Quotation bijak. Jangan pakai lele-lelean ya. Kenapa? Ikan lele. Ikan lele. Apa ya? Boleh. Nggak apa-apa, mau mikir dulu ntar di-cut nggak apa-apa ya. Ini kalau quotation ya. Boleh dipikirkan dulu. Ini aja sih gampang lah. Melakukan sebuah bisnis tuh awalnya berarti lakukan saja. Terus nikmati prosesnya. Bertumbuh perlahan, akhirnya menikmati yang lebih baik. Mantap ya, itu baru dagingnya. Oke, terima kasih banyak Kang Apoy. Sehat selalu sekeluarga. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak edisi kita bersama Kang Apoy nih ya, dari Coral. Jangan lupa untuk di-subscribe ya, di loncengnya dinyalain. Dan isi komennya dong yang rame, komennya pertanyaan apa kayak terserah ya. Mudah-mudahan kita bisa jawab semuanya. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kita juga dan TikTok kita ya. Ada semua alamatnya di sini ya. Dan sampai jumpa di segmen berikutnya bersama narasumber yang seru juga. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Daging semua.